Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagian kedua dari konsep akuntansi. Kita akan membicarakan tentang ilustrasi laporan keuangan eh, yang biasanya disajikan oleh manajemen berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap pihak eksternal sebagai suatu stakeholder. Tentunya di dalam penyusunan laporan keuangan di sini, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sesi yang lalu, bahwasanya laporan keuangan yang merupakan yang dihasilkan dari suatu proses akuntansi, ya, itu terdiri dari beberapa bentuk laporan, ya, seperti yang akan kita bahas. Beberapa laporan keuangan, termasuk nanti juga informasi keuangan di luar dari laporan keuangan. Namun demikian, laporan keuangan sebagai suatu mandatori yang harus disajikan oleh manajemen terhadap pihak eksternal itu harus memenuhi kriterianya. Kriteria yang dimaksud di sini adalah berupa standar akuntansi keuangan, di mana standar ini sebetulnya berlaku secara umum. Namun demikian, dalam konteks nasional, maka laporan keuangan kita bisa klasifikasikan menjadi, khususnya untuk yang komersial, itu menjadi 3 bagian sebagai suatu standar. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan atau disebut dengan SAK umum. Ini berbasiskan berbasis pada International Financial Reporting Standard, dan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan ini sebetulnya merupakan suatu laporan keuangan yang ditujukan untuk industri khusus ataupun jenis perusahaan yang memang sudah ditentukan keharusan penggunaan standar akuntansi keuangan tersebut. Namun di luar hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, karena syaratnya adalah hal tersebut adalah untuk kepentingan publik, biasanya berkaitan dengan pengumpulan dana masyarakat. Selain daripada itu, maka laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi, terbagi menjadi 2 untuk komersialnya, yaitu standar akuntansi keuangan tanpa entitas akuntabilitas publik. Yang kedua adalah standar akuntansi keuangan privat yang nantinya akan berlaku, ya. Oke, kita masuk apa saja yang bagian di dalam laporan keuangan, termasuk nanti skup yang lebih luas lagi, yaitu kita membicarakan informasi keuangan. Ada bedanya antara laporan keuangan dengan informasi keuangan. Kalau informasi keuangan di sini bisa saja informasi-informasi yang sebetulnya tidak diharuskan di dalam penyajian untuk kepentingan eksternal, tapi untuk kepentingan internal
Atau bahkan di dalam laporan tahunan itu tidak saja memuat laporan keuangan untuk tahunan, tetapi juga termasuk informasi keuangan, biasanya kita sebut sebagai laporan tahunan. Laporan tahunan itu meliputi laporan keuangan maupun informasi keuangan lainnya, dan hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan potensi resiko perusahaan maupun kondisi-kondisi yang menjadi potensi ke depan perusahaan untuk memperoleh laba yang lebih besar. Baik, masuk di dalam accounting konsep tadi, ilustrasi laporan keuangan itu meliputi yang pertama neraca keuangan, atau ini neraca ini istilah yang diletakkan pada suatu posisi keuangan pada suatu titik waktu tertentu. Biasanya neraca ini memberikan informasi terkait dengan aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca untuk penyebutan frasa kata ini dijadikan dasar pada saat kita mengacu kepada standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik, SAK ETAP. Tetapi untuk SAKEP sendiri atau standar akuntansi keuangan entitas privat itu sudah merubah frasa katanya dari neraca menjadi laporan keuangan, laporan posisi keuangan, ya, laporan posisi keuangan, termasuk di dalam SAK umum, ya, yang berbasis pada International Financial Reporting Standard. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini adalah laporan kinerja. Laporan kinerja sepanjang tahun selama suatu tahun tertentu. Jadi sepanjang. Kalau neraca keuangan atau laporan posisi keuangan itu mendasarkan pada suatu titik tertentu, biasanya di akhir tahun, ya, misalkan lagi adalah per 31 Desember 2023 misalkan sekarang. Maka titik itulah yang informasi itulah yang tersaji terkait dengan aset maupun kewajiban dan ekuitasnya, ya. Sedangkan laporan laba rugi merupakan akumulasi sepanjang tahun. Berarti akumulasinya mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya, ini disebut sebagai laporan kinerja maupun laporan operasi perusahaan. Tetapi penggunaan frasa judul daripada suatu laporan keuangan itu memang sudah ditentukan di dalam standar, ya, standar terkait dengan penyajian laporan keuangan, ya. Yang pertama, neraca keuangan tadi frasanya adalah yang dipergunakan secara umum adalah laporan posisi keuangan, sedangkan laporan laba rugi itu secara tersendiri ada yang jika disajikan secara tersendiri dibandingkan dengan terpisah dengan laporan penghasilan komprehensif, atau biasanya di dalam struktur pelaporan di kita di Indonesia secara umum itu menggabungkan laporan laba rugi dengan laporan penghasilan komprehensif. Yang ketiga adalah laporan laba ditahan. Berarti laporan laba ditahan adalah pergerakan daripada laba dari waktu ke waktu. Biasanya mencakup 2 periode, karena memang syarat minimum di dalam penyajian laporan keuangan itu adalah adanya komparasi dengan
tahun sebelumnya, ya, minimal 2 tahun. Jadi kalau misalkan sekarang laporan keuangannya itu tahun 31 Desember 2023 untuk laporan posisi keuangan, maka setidak-tidaknya membandingkannya atau mengkomparasikannya dengan tahun 2022 pada periode yang sama, berarti 31 Desember 2022. Laporan laba rugi pun seperti itu. Jadi laporan laba rugi untuk tahun, ya, untuk tahun yang berakhir gitu ya, 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2002. Komparasinya minimal adalah 2 tahun, ya. 2 tahun dihitung dari periode penyajian, ya. Oke. Lalu laporan laba ditahan ini mencakup perubahan atas akumulasi laba, dan juga ada penambahan terhadap laba tahun berjalan. Biasanya ini menjadi strukturnya menjadi satu bagian dengan laporan perubahan ekuitas pemilik. Ini menjadi satu bagian, ya, di dalam penyajiannya menurut standar gitu ya. Lalu yang keempat, laporan arus kas, ya. Laporan arus kas, nah, itu bagian yang keempat. Di dalam laporan keuangan yang masuk dalam laporan keuangan yang menjadi suatu mandatori atau menjadi keharusan bagi perusahaan sesuai dengan kriteria atau sesuatu dengan standar, adalah pertama terkait dengan laporan posisi keuangan, ya, atau neraca. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan kalau digabung laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini kalau laporan laba ditahan dengan laporan perubahan ekuitas, kita sebut sebagai laporan perubahan ekuitas, ya, poin ketiga. Dan poin keempat adalah laporan arus kas, ya, laporan arus kas. Jadi kalau penyajiannya menurut standar penyajiannya itu menjadi 4 bagian seperti itu, tapi kalau menjadi 5 bagian, laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif itu dipisah, gitu ya. Oke, berikutnya yang mulai dari laporan aset dan kewajiban yang tidak termasuk dengan akun ekuitas pemilik, ini merupakan volunteer saja, ya. Bisa saja ini disajikan di dalam laporan tahunan, gitu ya. Laporan pendapatan dan beban ini terkait dengan laporan laba rugi sebetulnya, ya. Lalu ringkasan operasi, ya. Lalu pernyataan operasi menurut lini produk, bisa saja ini masuk menjadi bagian daripada catatan atas laporan keuangan, ya, yang mencoba memberikan gambaran tentang laporan berdasarkan suatu segmen, ya. Ada laporan penerimaan dan pengeluaran kas, ya. Baru basis akuntansi komprehensif meliputi akuntansi pemerintah, badan pengatur, akuntansi dasar dan sebagainya. Namun yang menjadi pokok perhatian kita adalah sebagaimana yang diharuskan menurut standar adalah seperti halnya yang tadi. Berarti yang pertama laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan, dan juga informasi-informasi penting, ya, yang menjadi bagian
yang menjadi bagian dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Oke, kita masuk ke ilustrasi, ya. Nah, ilustrasi yang kita ambil yaitu ilustrasi laporan keuangan ini PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, ya, tahun 2022. Oke. Kita masuk ke laporan keuangan. Inilah bentuk laporan keuangan yang biasanya sudah diaudit oleh akuntan publik, ya. Di sini adalah laporan keuangan auditan juga, ya. Ini adalah laporan keuangan auditan, laporan konsolidasian. Oke, kita masuk ke bagian pokok laporan keuangan. Neraca. Struktur di dalam neraca yang pertama adalah sebagaimana yang sudah disebutkan di part 1 terkait dengan persamaan dasar akuntansi atau basic accounting equation, bahwasanya dalam persamaan dasar akuntansi disebutkan aset sama dengan liabilitas ditambah dengan owner's equity, ya, atau ekuitas. Nah, di sini di lembar yang pertama ini adalah struktur dari aset, ya. Jadi aset, ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Ini klasifikasinya, ya. Di posisi aset lancar ini mencerminkan suatu aset yang bisa dikonversi sebetulnya, ya, menjadi, ya, hutang, menjadi kas atau setara kas dalam jangka waktu yang pendek. Jadi lancar itu artinya kurang atau tidak lebih dari 1 tahun, ya. Sudah ada suatu konversi, ya. Konversi. Lalu di sini ada aset tidak lancar, tapi aset tidak lancar ini memiliki persyaratan, atau ada intention dari manajemen untuk dijual dalam waktu lancar, gitu. Sebetulnya ini merupakan aset tidak lancar, tetapi ada intention dari manajemen untuk melepaskan, ya, aset tidak lancar tersebut, ya, dalam jangka waktu yang pendek. Makanya kita sebut dengan aset tidak lancar dan aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual. Jadi yang kedua adalah aset tidak lancar, ya. Aset tidak lancar strukturnya adalah seperti ini. Ini sangat bergantung sekali, ya, kepada apakah aset tersebut dapat segera ini berkaitan dengan jangka waktu proses realisasinya. Itu aset, dari sisi aset, ya. Lalu dari liabilitas, kembali ke persoalan basic accounting yang merupakan formulanya adalah aset sama dengan liabilitas dan ditambah dengan ekuitasnya. Nah, di posisi liabilitas ada pengklasifikasiannya di sini. Ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang. Ya, sudah kita bahas sebelumnya, ya. Ya, ada utang usaha, ada escrow account, ya. Ada utang tampungan, ya. Ada pendapatan yang ditangguhkan, ada accrual, ini biaya masih harus dibayar. Liabilitas dan komponen-komponen yang lainnya berdasarkan pengelompokan atau klasifikasi yang disesuaikan dengan nature-nya, sifat daripada transaksinya. Lalu di liabilitas jangka panjang, ini liabilitas yang diperkirakan
utang ini akan segera dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun tentunya. Ini makanya masuk ke dalam kelompok jangka panjang. Kalau yang di atasnya itu dalam kurun waktu 1 tahun sudah ada proses realisasi, gitu ya. Sudah ada proses pembayaran. Lalu yang kedua, posisi yang ketiga adalah ekuitas. Ya, ekuitas ada modal saham, yaitu modal yang disetor oleh pemegang saham, ada tambahan modal di store, ya, ada tambahan modal di store. Apakah ini jumlah modal yang disetor yang melebihi dari modal dasarnya, ya. Ada saham treasury, gitu ya, penarikan saham, ya. Lalu ada cadangan kompensasi berbasis saham. Nah, terus komponennya seperti itu. Yang perlu kita perhatikan di sini berkaitan dengan accounting equation, yang rumusannya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, adalah kita perhatikan di sini. Kita lihat yang pertama, posisi asetnya berapa di sini? Posisi asetnya kita lihat 155 triliun di sana. 155 triliun. Ya, 155 triliun. Di sini ada lonjakan yang cukup signifikan terkait dengan goodwill. Nah, ini sekitar 93 triliun kenaikannya. Nah, ini merupakan satu hal yang bagi auditor harus menjadi suatu hal yang dicermati. Mengapa kondisi ini terjadi, gitu ya. Jadi di sini kita lihat ada 93 ditambah dengan sekitar kenaikan 10 triliun di sini. Ya, komponen-komponennya, ya, sehingga ada lonjakan yang sangat luar biasa sekali. Oke, 155 triliun di sini angkanya seperti halnya di rumusan dari persamaan dasar akuntansi 155 triliun itu harus sama dan tahun 2022 di sini sebesar 30 triliun. Harus sama posisinya dengan, ya, jumlah yang ada di posisi liabilitas dan ekuitas sebesar 155 triliun dan di sini adalah sebesar 30 triliun. Ya. Yang terdiri dari, ini kalau kita rinci, posisi ekuitasnya 139 triliun, ada kenaikan. Wah, luar biasa sekali, ya, kenaikannya, ya. 139 triliun, ya. Yang semula adalah sebesar 20 triliun. Ya, ini kalau kita memeriksanya, ini yang menjadi pokok perhatian utamanya adalah di catatan 22 harus kita perhatikan apa yang terjadi. Mungkin ini berkaitan dengan bisa saja berkaitan dengan masalah teks amnesti misalnya. Saya tidak tahu. Yang terkait dengan ini bisa kita baca di catatan 22 untuk mengetahui dasarnya, ya, kenaikan yang begitu signifikan. Di posisi liabilitas sebetulnya kenaikannya hanya sebesar 7 triliun, ya. Sebesar 7 triliun di sini. Sedangkan kenaikan yang terbesar adalah pada posisi tambahan. Jadi harusnya memang fokus ke yang ada di sini nih. Ya, kalau kita sebagai fraud examiner, kalau sebagai akuntan publik, ya, auditor, itu fokus ke sini. Tapi kalau untuk di fraud examiner itu harus melihat case-nya yang menjadi pokok penugasannya itu yang mana, gitu ya. Itu yang menjadi pokok perhatian utama, ya.
yang menjadi pokok perhatian utama. Jadi sahih ya, berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi tadi, ada posisi aset sebesar 155 dan juga posisi jumlah liabilitas dan ekuitas 155 juga. Ya, untuk tahun 2023. Untuk tahun 2021 ya. Ini perbandingan tahun 2021 dan tahun 2020. Nah, di posisi laporan posisi keuangan di sini mencerminkan suatu keadaan di mana ini hanya terjadi di 31 Desember 2021 ya, untuk angka yang ada di sini, dan juga tahun 2020 untuk angka yang di sini. Ini pada suatu titik 31 Desember ya. Ini sifatnya bukan akumulatif, tetapi ini adalah normal balance-nya ya. Ya, posisi normal balance-nya itu yang diletakkan di sini. Sedangkan kalau kita lihat di posisi laporan kinerjanya PT Goto Gojek Tokopedia di sini, kita lihat komposisinya ya. Pendapatan bersihnya di sini hanya sekitar 4 triliun. Ya. Sedangkan beban pokoknya wah, luar biasa besar. Beban penjualan dan pemasaran 8 miliar. Sehingga ada rugi yang sangat besar sekali sebesar 22 triliun. Ya. Ini komposisinya. Jadi kalau kita mendasari kepada waktu kita ada penjabaran terkait dengan transaksi debit maupun transaksi kredit yang memposisikan antara pendapatan dan biayanya di sini secara otomatis bukan lagi tambahan terhadap akumulasi keuntungan, tetapi di sini bisa saja ini terkait dengan pengurangan ekuitas terkait dengan defisit atau akumulasi rugi. Oke. Sehingga jumlah bersihnya adalah sebesar 22 miliar. 22 triliun di sini ya. Posisi beban pajak kininya itu sebetulnya tidak ada. Beban pajak kininya itu karena posisinya rugi yang sangat besar, maka sumbangsih terhadap negara terkait dengan pajak penghasilan ini tidak terjadi terhadap perusahaan ini ya, kecuali untuk jenis pajak yang lainnya. Berikutnya kita lihat laporan penghasilan komprehensif. Laporan komprehensif di sini ya. Laporan komprehensifnya. Ini laporan ini merupakan laporan gabungan. Maka dari itu di awal kita sudah menjelaskan bahwasanya jika ini merujuk kepada 4 jenis laporan ditambah dengan catatan atas laporan keuangan ya, catatan atas laporan keuangan ini, laporan keuangannya sendiri itu ada 4 bagian, karena laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu dijadikan sebagai satu bagian atau satu kelompok, dan itu diperkenankan menurut standar. Lalu berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan ya, lebih luasnya sih laporan perubahan ekuitas gitu ya, yang sebetulnya mencakup laporan laba ditahan itu sendiri. Yaitu terdiri dari di sini kita lihat ada modal saham gitu ya, ada uang muka. Komponen-komponen yang ada di sini sebetulnya tercermin di dalam laporan posisi keuangan ya. Tercermin di dalam laporan keuangan. Di mana tempatnya ya? Poin-poinnya sebetulnya ada di sini. Nah, menjadi bagian yang ada di sini. Tambahan modal saham treasury cadangan gitu ya. Nah, ini semuanya diperoleh dari angkanya diperoleh dari sini ya. 692 di sini ya.
692, lalu laporan tambahan modal di store di 63 ya. 63 tambahan modal di store 692 di modal dalam sebagai contoh, kita cari apakah angkanya sama dengan di sini ya. Tambahan modal di store 63 yang tahun 2020 ya. Yang tahun 2022 sebesar sekian ya. 225 692 tahun 2020 dan 1141 tahun 2021 ya. Jadi kita lihat di sini 692 di sini akhirnya modal di store itu di sini adalah 14 ya. 4 tahun 2020 14 ya. Harusnya di sini ya 621 ini harusnya pergerakannya dari sini. Pergerakannya dari sini. Lalu 63 ya. 63 tahun 2020 ya. Setelah itu kita lihat di tahun, ini masih tahun 2020 nih. 63 tahun 2020 nih ya. Berarti di bawahnya di sini ada 1141 dan 225 ya. Satu untuk tahun 2021 nih, tahun 2021 ya. Oke. Nah, di sini tahun 2020 ya. Ini laporan perubahan ekuitas. Nah, ekuitas adalah seperti itu. Lalu kita lihat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas adalah perubahan arus kas. Di sini menggunakan metode langsung. Ya, dari mana kita melihat metode langsungnya? Dari poin-poin yang ada di sini. Nah, karakternya berbeda ya. Nanti terkait dengan laporan arus kas dalam buku Fraud Examiner Manual itu tidak dibahas. Tapi yang terpenting adalah bagaimana perusahaan melakukan penyusunan di dalam laporan keuangan, karena di Fraud Examiner itu sendiri itu memfokuskan Fraud Examiner untuk mengerti proses ya. Proses pencatatannya seperti apa, sehingga apa, alur daripada suatu peristiwa atau kejadian atau keadaan terkait dengan transaksi tersebut dapat diketahui apakah ini masuk dalam tindak pidana ataukah wan prestasi, atau mungkin saja bukan merupakan suatu tindak pidana ya. Tidak ada kaitannya dengan tindakan pelanggaran hukum misalkan. Nah, itu yang harus dibuktikan. Buktikan sesuai dengan pada saat pembahasan di sesi 1 bahwasanya ketika kita melihat suatu keadaan ya, atau suatu kondisi ya, di mana suatu kejadian tersebut memiliki potensi, memiliki terjadinya suatu tindak pidana, kita harus membuktikan bahwasanya kondisi tersebut tidak ada suatu tindak pidana dan sebaliknya ya. Sehingga pembahasan yang terkait dengan laporan keuangan, konsep akuntansi dalam laporan keuangan menjadi cukup kita pahami mulai dari transaksi sampai dengan proses proses penyusunannya laporan keuangan, metodologinya yang harus dipakai
gitu ya, sampai kepada bukti-bukti yang seharusnya tersedia berkaitan dengan transaksi tersebut sampai dengan penyajian laporan keuangan. Itu yang terpenting di dalam pembahasan kali ini. Baik, pembahasan terkait dengan materi konsep akuntansi kita cukupkan sampai di sini. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.